Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Kita lanjutkan tafsir Maudhi Biddiroy. Insyaallah hari ini akan menjelaskan surat At-Takatsur, nomor surat yang ke-102. Judul hari ini akan menjelaskan tentang keserakahan atau bermegah-megahan berujung kesengsaraan. Judul ini sebenarnya diambil dari kalimat At-Takatsur. At-Takatsur itu bisa berlomba-lomba dalam mencari dunia, bisa bermegah-megahan dengan dunia. Kemudian berujung kesengsaraan atau kenistapetakaan ini diambil dari kalimat al-jahim, siksaan api neraka jahim yang panas. Nah, kemudian tentu saja kita juga harus melihat ayat-ayat lain. Selain kita harus melihat realitas, kenapa judul ini dipilih. Jadi menggabungkan antara Al-Quran yang menjelaskan surat At-Takatsur dengan kejadian ini kayaknya penting kita bahas. Misalnya beberapa teman kita sudah melampaui batas di dalam mengajar dunia. Dan sebelum saya jelaskan yang lain, ada semacam analisis dari ahli tafsir yang saya lihat di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, juz ketiga halaman 115. Ini hadis berasal dari Imam Anas tentang realitas yang ada sekarang. Rasul bersabda, Yahrimu ibnu Adam wa yabqa mau ithnani. Manusia itu sudah tua renta, sudah kolot, sudah pikun, tenaga sudah, tapi wa yabqa mau ithnani. Meskipun sudah tua renta, sudah kolot bongkot, tapi ada dua sifat yang melekat. Pertama al-hirsu. Al-hirsu itu dicerngahkan serakah atau ambisius, ya tentu tentang dunia. Dan kedua al-amal, cita-citanya masih panjang, keinginan dunianya masih ingin terus umur panjang. Walau kana ibnu Adam, meskipun manusia itu ala wadi min dahabin, diberi terus lembah yang penuh dengan emas. Kekayaan manusia meskipun sudah seperti itu, sudah banyak sekali kekayaan yang mereka peroleh, tetapi masih tetap juga ingin dunia itu. Inilah maksud takasur. Karena itu sebelum kita bahas lebih lanjut, bahas tafsir, saya ingin menasihatkan bahwa perlombaan yang paling melelahkan adalah mengejar dunia. Sejauh-jauhnya kita mengejar dunia, garis finishnya adalah kematian. Jangan sampai mati-matian kita mengejar sesuatu yang tidak dibawa mati. Sebab kita tidak mendatangi kematian. Kematianlah yang mendatangi kita. Bahwa justru At-Takatsur mengejar dunia itu bisa al-hakum. Di sini tafsirnya menurut hadis Nabi, al-hakum anil ta'ah. Kita bisa saja tidak bisa ibadah karena gara-gara takatsur. Itulah pentingnya kita memperingati diri kita. Kenapa? Sebab dua sifat ini mantap pada seseorang. Sudah umur panjang, sudah dapat beberapa periode. Padahal ukuran konstitusi 2 periode cukuplah. Tapi masih ada yang ingin 3 periode. Inilah sifat manusia. Yang punya istri 2 padahal cukup. Masih banyak yang punya 1. Tapi tetap dia masih ingin tambah. Yang punya rumah 2 pada orang lain mah RSSS, tetap dia ingin tambah rumah 4, dan mungkin dunia ingin dikuasainya. Karakter ini yang mungkin tidak hanya orang lain, mungkin pada diri kita juga ada. Sehingga surat Takatsur ini memperingatkan kita untuk apa? Untuk kita mewaspadai. Sebab kalimat yang di tengah, la taronal jahim, di sini dimulai la taronal jahim, lau ta'lamuna. Jadi ada ilmu yakin. Itu kelihatan nanti oleh kita ahli neraka.
penghuni neraka, kalau menurut iman yakin akan kelihatan oleh kita. Apalagi sebut ainal yakin. Apabila dentuman kiamat pertama kali dan membakar penghuni api neraka, itu dijelaskan dalam hadis, la kharra malakun mukarrab, pasti malaikat yang didekat Allah akan sungkur. Wa nabi mursal, nabi yang diutus itu akan lizafiriha, karena desatan dan dahsyatnya kiamat itu, atau desatan neraka jahanam itu. Wa min syiddatil ahwal piha, dan begitu ripuh dan susahnya orang yang menjadi ahli neraka. Ini saya kira yang perlu diperhatikan oleh kita tentang teksnya ayat itu. Kemudian yang juga harus kita perhatikan ayat-ayat lain. Sejak dulu sudah diberi contoh oleh Allah keadaan manusia yang takatsur, berlomba atau berbegal dengan dunia. Baik itu Namrud, baik itu kaum Ad, kaum Samud, Qarun, Haman, Fir'aun, dan kaum-kaum lain. Sudah diperingatkan ya Allah dalam surat Qasas, misalnya ayat yang terkenal 76, 77 sampai 78 tentang cerita Qarun. Inna Qaruna min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun itu meskipun tadi sudah Musa, tetapi dia diberi dunia oleh Allah. Akhirnya fabagha alaihim, dia berbuat khianat kepada masyarakat. Kikirnya Masya Allah, bertumpuk kekayaannya, tidak pernah diinfakkan. Sehingga Qarun, Haman, Fir'aun itu diabadikan oleh Allah. Siksaannya khasab nabi wa bidaril ardo, ada yang diluwek kepaksi, ditelan bumi, ada yang agrok namin, ada yang ditenggelamkan, dan begitu banyak azab-azab Allah yang diberikan kepada mereka. Ini akibat dari kena takatsur, hanya menumpuk-numpuk kekayaan, godaan dunia kepada manusia, yaitu ada harta, ada wanita, ada tahta. Sebab yang namanya dunia itu kan tidak lepas dari itu, dan semuanya ada di Quran, ya. Misalnya di dalam surat Al-A'raf ayat 176 sampai 78, walau sina rafa'nahu, seandainya kami kendaki ba'an ba'uro, pasti kami angkat derajat yang tinggi, tapi walakin ahlal ard, dia memilih dunia. Akhirnya pamatalu kamatil kalb, itu hidupnya seperti anjing. Itu gambaran ulama ulama yang jahat, yang hanya mengejar dunia. Kalau secara umum sih di Quran surat Al-Mu'minun itu ayat 71, walau tawal haqqu wa ahwahum lapasi samawat ard. Seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu, nasib yang baik jadi ulama, dijual dirinya menjadi pengkhianat atau penjilat. Sudah diberi oleh Allah dia penguasa, jujur, tapi kemudian berbuat zalim. Sudah diberi kepercayaan harta melimpah, tetapi kikir. Ini kalau diikuti keinginan nafsunya, padahal dia sudah diberi nikmat oleh Allah. Allah sampaikan hancur langit bumi ini. Ini menunjukkan yang hancur langit buminya, bukan hanya penghuninya. Langit buminya, tempatnya yang hancur, menunjukkan betul-betul hancur. Jangan pun orangnya atau makhluk lain, dunia saja, tempatnya saja hancur, langit bumi. Ini akibat tadi karena kebenaran kalah dengan kezaliman. Sudah dijual agama yang benar dengan zulumat misalnya. Apalagi akhir-akhir ini, karena dia dapat jabatan, sampai ada orang yang tidak merasa senang dengan zikir, terganggu hatinya oleh subhanallah, tasbih dan lain-lain. Ini orang yang terganggu dengan zikir, yang terganggu dengan tahlil atau tasbih, ya siapapun yang baca, mau rektor mau siapa, kalau terganggu dengan bacaan zikir, itu orang tidak percaya akhirat. Idza dzikrullah wahdah ismazat qulubil ladina la yu'minuna bil akhirah. Apabila disebut nama Allah, subhanallah, istighfar, la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah dan lain-lain, ismazat qulubil ladina la yu'minuna, maka isma'il nafarot, lari hatinya orang yang tidak iman kepada akhir, yang mengatakan bahwa orang percaya kepada itu meramal. Orang-orang yang mengatakan itu akan ismazat. Di tafsirnya ada dua ismazat itu, bisa nafarot, bisa inqadhat, lari dan bisa juga tidak menerima. Makanya kita kalau misalnya melihat tafsir ismazat di dalam surat Shafat ayat 35, ya itu disebutkan begini, innahum kanu idza qila la ilaha illallah yastakbirun. Adalah manusia yang tidak iman kepada hari akhir, alias orang
ateis atau orang yang tidak percaya hari akhir, idza qila la ilaha illallah, apabila mendengar lafaz la ilaha illallah atau mungkin hanya melihat la ilaha illallah, yastakbirun. Mereka itu sombong angkuh dan ingat kepada dirinya seperti yang difirman Allah kepada Firaun, innama utitu ala ilmin, aku yang punya ilmu kamu tidak. Jadi menghina kepada orang yang bawa la ilaha illallah atau yang mengucapkan la ilaha illallah atau hanya sekedar melihat lafaz la ilaha illallah, mereka betul-betul benci isma zat, hatinya gemetar. Di sini ada dua tafsirnya. Kenapa? Karena disebut istikbar. Karena pertama istikbaron adil mutabah. Dia tidak mau mengikuti ajaran la ilaha illallah, dan kedua tidak mau inqiyad. Ya, inqiyad itu tidak mau ikut aturan yang ada. Jadi kalau mutabah kepada secara umum tidak diikuti, dan kedua inqiyad, tidak mau diatur oleh la ilaha illallah. Bahkan faqulubuhum la yaqul khair. Kalau sudah begitu hatinya tidak mau menerima kebaikan. Wa malam yaqul khair yaqbal syarr. Orang yang tidak menerima kebaikan pasti yang diterima kejelekan. Yang terima ada kejahatan. Itu akibat tadi kena la ilallah tidak bisa masuk ke hatinya, kena ditolak, lari dia. Makanya disebut wa idza dzikra min duni idza hum yastabsirun. Ayat selanjutnya itu, apabila disebut selain nama Allah, mereka malah riang gembira. Begitu disebut nama Allah, terganggu pikirannya, tidak bisa mikir. Ada yang begitu orang, Pak. Jadi ini saya kira jangan sampai begitulah kita. Naib kok hanya sekedar dunia. Apa sih arti dunia? Kalau memang dunia dibawa jalan untuk akhirat, bagus. Wabtaghi fima atakallal dar akhirah, dibawa ke akhirat, itu kan alatnya begitu. Tapi kalau dunia hanya jadi sasaran utama dan melupakan akhirat, inilah alhaakumut takatsur hatta zurtum al-maqabir. Kalau Imam Ibnu Katsir menjelaskan begini tafsirnya itu. Sagolakum hubbud dunya wa na'imiha wa zuhratiha anit tabil akhir wa abtigaiha. Cinta dunia, cinta kemegahannya atau cinta kepada banyaknya, ini bisa melalaikan kamu dari urusan akhirat, tidak mau mencari akhirat. Bahkan tamana bikum dzalik, itu semua akan menutup rapat kebaikan-kebaikan dan kamu tidak tahu jalan yang benar. Hatta ja'akumul maut wa zurultum min ahliha, sehingga kamu sudah mati dan jadi penghuninya. Ini Bekasir. Jadi tidak bisa berhenti kalau orang sudah benci kepada Islam, dan semua dibenci. Bukan hanya Islamnya, Pak. Rasul dibenci, Nabi dibenci, ulama dibenci, Allah juga dibenci, dan semua yang ikut terlibat di sana di dalam Islam dibenci semua. Ini bagian dari yang harus kita sikapi. Ada mana-mana penting yang kita lihat ujungnya itu nanti. Sumalatus aluna yaumaidin naim. Ingat, kamu bakal ditanya dari nikmat yang Allah berikan. Nanti kita berikan menurut saya, menurut Imam Zaid bin Aslam dari bapaknya, ya, bahwa Rasul sampaikan alhaakumut takatsur anit ta'ah hatta zurtumul maqabir. Hati-hati kamu dengan dunia, jangan sampai melalaikan ibadah. Ini sangat sederhana bahasanya di sini. Jangan sampai dunia ini melalaikan ibadah. Memang kalau orang sudah melalaikan ibadah karena sibuk urusan dunia atau pura-pura sibuk dengan dunia atau tertipu dunia, tidak akan memang selesai kecuali dia akan merasa tadi di alam kuburnya atau di dalam kuburnya. Ada 12 bulan, 13 bulan sampai 4 tahun orang di dalam perut ibunya. Tidak apa-apa memang batasannya sampai 4 tahun, dari yang 6 bulan 4 tahun. Lebih bagus begitu, dia lama di dalam perutnya, kemudian ya akhirnya keluar juga. Dibandingkan kalau orang sudah di dunia ingin masuk ke dalam perut ibunya, kan lucu. Kalau kita sekarang di dunia, lebih bagus kita, hebat diri kita. Kalau ingat ke akhirat, itu disebut hadratul kursiyah. Sebelum kita wafat, sebelum kita mati, kita sudah tahu akhirat. Dibandingkan sudah di akhirat ingin ke dunia. Kalau orang sudah di akhirat ingin ke dunia, seperti sudah di dunia ingin ke dalam perut ibunya, kan impossible. Itulah penyesalan tadi, hatta zurtumul al-maqabir. Dia orang yang sudah cinta dunia tidak akan kenyang memang, sehingga nanti terasanya sudah di dalam kubur, sudah jadi penghuni dalam kubur. Kita jangan seperti itu. Nah, itu satu ya. Kemudian yang berikutnya bahwa yang dimaksud tadi at-takasur itu apa?
Ini saya lihat di dalam Sunan Ahmad bin Hambal, juznya juz keempat, halaman 24. Nah, ini berasal hadis dari Abdullah bin As-Sakhir dari bapaknya. Dia sambil begini, saya pernah berjalan dan sampai kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah sedang membaca surat Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Lalu salah satu penjelasan Rasul menurut tadi Abdullah bin Sakhir, Rasul menyampaikan yaqulu ibnu adam mali mali mali. Manusia itu, ini ada yang mengatakan nanti di akhirat, ada yang mengatakan di dunia, mali mali mali, tapi tafsir mu'tabar muttafaq alaih, mali mali, ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku di dunia. Sampai Rasul sampaikan walaka min malik illa ma'akalta wala bisa apa abdaita, yang dipakai kamu juga usangnya, tapi autasarakta apa amdaita, justru yang bisa lewat ketemu oleh kamu yang kamu infakkan, yang kamu berikan, itulah saya sebagai kenikmatan. Kalau kita sudah nikmat memberi, itu yang paling bagus. Ya, nikmat tadi kita sebelum akhirat sudah terasa di dunia. Di dalam salah satu tafsirnya merasakan nikmat ibadah di waktu ibadah. Ada orang yang ibadah tapi belum terasa merasakan infak di waktu infak. Coba tafsirkan apa? Merasakan nikmat ngaji di waktu ngaji. Ya kita ada ganjaran pahala ngaji di akhirat mah ada, tapi ini belum terasa kalau di dunia. Ini sesungguhnya tadi lebih baik kita sebelum akhirat sudah terasa di dunia. Bonusnya lah gitu. Coba itu bersahabat Nabi. Yang manfaat itu adalah harta ketika kamu berikan kamu merasa nikmat. Nah, dan lain sebagainya. Karena bukan hanya harta dunia itu, ibadah juga. Ya, kalau digunakan diri kita. Kemudian ada hadis yang sama. Soalnya kalau yang tadi itu saya lihat di dalam Muslim nomornya 2958, di Tirmidzi 2342, dan di Imam Nasai 4238. Itu sama tadi. Tapi ada redaksi lain, yaitu Imam Muslim dari Saibah. Ini nomor hadisnya 2959. Sama, tapi redaksinya beda. Ada juga orang mengatakan mali mali mali. Rasul sampaikan wa innama malu wa innama lahu min mali salas. Disebut harta itu cuma 3. Selainnya tidak disebut harta. Apa itu? Ma'akal afafna, itu harta kalau dimakan manfaatnya ketika lapar bisa kenyang, haus minum air pahala bisa pabla, kalau dipakai ya usaha kita berikan atau jual lagi atau dikasih orang atau mungkin dimanfaatkan oleh orang lain. Bisa begitu pakaian itu, mobil juga begitu. Tapi autasarata paktana, justru kalau sedekahkan itulah yang mencukupkan kamu. Wa masih wadalik pada haba. Selain itu hilang semua. Wataraqalinas, dan ditinggalkan oleh orang itu dan diwariskan untuk orang lain. Jadi kita harus memanai tadi yang dimakan, jangan lupa. Harta ada yang dimakan, ada yang diminum, ada yang dipakai. Walatan sanasi bagam dunia, tidak boleh hilang. Tetapi harus ingat, wal akhiratu khairu wa abqa. Itu untuk akhirat lebih baik, kita usahakan seperti itu. Kenapa? Ada beberapa hadis Nabi, ya. Saya lihat, saya catat saja ini dalam kitab Bukhari 6514 dari Anas bin Malik. Rasul sampaikan yatsbi'ul mayyita thalathah, yang mengikuti kepada mayit itu ada 3. Fayarji'u isnani, 2 balik lagi ke rumah. Wa yabqa wahid, yang 1 tetap eksis ikut kepada si mayit itu. Yatbi'u ahlu wa malu, harta dengan keluarganya ikut ke kuburan. Fayarji'u ahla wa malah, wa ahlu wa malu, harta dan keluarganya pulang ke rumah. Wa yabqa amalu, sedangkan amal kita itu akan menemani kita. Amal kita itu akan menemani kita di kuburan, bahkan kita tidak kenal. Ketika di kuburan sendiri ada yang datang. Siapa kau? Oh, aku ini dulu ketika kamu infak itu ke masjid, jadi aku. Mau nggak kau temani sama aku? Ya boleh. Jadi temanin. Tanya lagi yang datang satu lagi. Tanya, siapa kau? Nggak kenal. Aku nggak kenal sama kamu. Oh, dulu kamu kan setiap malam Senin itu suka ngaji tuh. Capek-capek kamu dari kantor ngaji pada maghrib sama Isya. Ini jadi aku nih. Nah, begitu. Semua amal kita menemani kita di kuburan. Kan bagus begitu. Ya, daripada dijelaskan dalam kitab Qatrul Gais, kita ditemani sama yang tidak baik, bahkan dipukul sama malaikat munkar nakir. Aplikasinya, pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan cepat. Lagi kita sedang membangun masjid.
Kalau hadis ini dipakai oleh kita, tidak akan tersisa, mungkin besok selesai masjid. Ya misalnya, apa ya buat apa dunia kalau tidak dimanfaatkan oleh kita? Tidak ada yang bisa memanfaatkan kecuali harta kita. Bahkan ada hadis yang sahih. Nih, ya, saya lihat juga ini Hafidz Ibnu Katsir di dalam biografi Ahnaf bin Qais. Sebenarnya biografi Ahnaf bin Qais ini menurut sahabat namanya Imam Dohak, ya. Bahwa Imam Dohak melihat salah seorang laki-laki di tangannya ada 2 dirham, ya, uang emas, ya. Kemudian dia berkata, punya siapa emas ini? Kata si orang itu, punya saya. Kalau saya, kata Imam Dohak, innama huwa laka idza anfaqtahu. Milik engkau uang itu kalau engkau impakkan, baik untuk pahala atau untuk mendapat ridha Allah, silakan impakkan. Itulah harta kamu. Artinya kalau belum diimpakkan belum. Makanya dia sampai menjelaskan sebuah syair, ya, ini yang terkenal syairnya nih. Boleh dihafal lah anak muda apalagi. Antalil mali idza amsaktah wa idza anfaqtah fal malu laka. Kamu itu akan dikuasai oleh harta, dipelintir oleh harta, dijadikan budak oleh harta. Kalau harta itu ada pada diri Anda. Itu kata para syair. Jadi kalau harta ada bagi kita, kita pasti diperbudak oleh harta. Coba misalnya ya, Bapak mungkin sekarang maaf ada yang punya ingin tambah mobil kan? Mobil 2 atau motor 2, itu kalau 2 nyucinya berapa lama? 1 aja 1 jam, 2 sudah 2 jam, ya kan? Mobil nyuci lagi, udah dicuci, punya mobil 1 berangkat ke rumah sakit belum pulang, gak bisa tidur, kemana ini mobil 1 lagi? Jadi antalil mal idza amsakta, dunia akan menguasai kamu kalau kamu tidak menginfakkan. Kalau dikuasai, ditahan, itu dunia bakal jadi mararat bagi kita. Tapi wa idza anfaqtahu fal malu laka. Apabila harta diinfakkan, itu mengurus kita, bahkan menunggu kita. Infak itu apa infakannya? Infak itu kalau kita mati-matian menjadi dunia, itu untuk apa? Mati-matian aja untuk mencari sesuatu yang ketemu setelah mati. Makanya al-qayyis man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Yang hebat itu, yang Superman itu manusia gagah, bukan banyak mobilnya, punya banyak hartanya, banyak ilmunya, bukan besar jabatannya, tapi dia adalah bisa amila lima ba'dal maut, bekerjanya untuk akhirat, untuk kematian nanti, bukan untuk dunia, bukan. Saya sampaikan untuk kesegaran dunia makorun juga kaya raya, tapi tidak menjamin kekayaan korun itu. Itu tadi. Jadi yang manfaat itu untuk yang diberikan oleh kita kepada lain. Sudah saya sering sampaikan kan? Coba jawab. Ingat gak? Punya uang 1.000 rupiah, dikasih ke masjid 100 rupiah, berapa sisanya? Ayo. Jawabnya kan 900. Saya tahu ya, kena 1.000 kurang 100, 900. Padahal 900 itu akan afnaita, hancur. Yang sisa yang 100. Jadi begitu matematiknya di Al-Quran. 1.000 diimpakkan ke masjid 100, sisanya 100, bukan 900. Kita mau TK itu mah. Jadi Bapak harus paham, uang 1.000 dikasih ke masjid 100, sisanya berapa? 100. Yang 900 tidak sisa, afnaita, hancur. Makanya apa saja yang diimpakkan ke Allah, tekal akan kebangi dia. Tapi kalau yang ada pada dikira hancur kok. So kasep apapun manusia jelek ke aki-aki mah. Segelis apapun perempuan nges ini mah peot. Loyo, tapi tadi itu ayah loyo, tenaganya ke peot, tapi tetap hilas dan seluruh amal cita-cita besar begitu. Kalau saya sampaikan ada nenek-nenek cerita kepada Pak Ustadz, saya punya ibu, saya tengok sedang sakit. Masih nanya kepada saya, itu baju saya yang merah, hati-hati ya nyucinya, jangan sampai luntur. Padahal ngesek maut. Ingat karena baju borem sok luntur. Nah, itu ada orang begitu cerita ke saya. Ya Allah, padahal ibunya, begitulah Ustaz ya orangnya. Itu setelah orang tua saya ngomong baju borem gak ada luntur, yang terakhir itu summalatus aluna yaumaidin anin naim. Latus aluna yauma idin aninaim. Kamu nanti bakal ditanya yauma idin, ahli tafsir, di hari kiamat. Yauma idin, yauma kiamat. Ditanya nanti apa? Pertama di dalam Imam Bukhari hadis nomornya 6412, Imam Tirmidzi 2304, Imam Nasai nomor hadisnya 5666, dan Ibnu Majah juz keempat halaman 70. Rasul sampaikan ni'matani magbudun fi makatsirun nas.
Ada dua nikmat yang disia-siakan oleh manusia, dan itu besar sekali pertanyaan di Allah. Ada dua nikmat yang disia-siakan oleh kita, tidak digunakan, dan itu nanti Allah ditanya dong dua nikmat itu. Nanti Pak, ada dua nikmat yang disia-siakan oleh manusia kebanyakannya, dan itu bakal ditanya dari dua nikmat itu. Sampai sahabat, ya Rasul, apa itu dua nikmat? Dua nikmat yang bakal ditanya oleh Allah, kamu sia-siakan itu. Sahabat, ya Rasul, apa itu? Rasul menjawab, asyah wal firog. Satu kesehatan, dua kesempatan. Sehat itu bakal ditanya, pakai nama itu sehat. Dua kesempatan. Jadi Bapak kalau masih sehat, jangan ninggalkan ngaji lah yang ibadah berjamaah. Selama masih sehat, sempat ditanya. Andaikan Bapak sekarang sakit ke masjid, dapat digotong. Nah, saya titip, sampai digotong masjid tetap harus berjamaah, belum bisa. Lain boga pamajikan orang opat jengah, tapi paling jengah gotong orang, begitu Pak, ke masjid. Setuju? Kayak coba jadi kita harus sehat, ini penting Pak, nikmat yang harus digunakan. Andaikan sakit, harus kita beribadah kepada Allah. Banyak guru-guru kita ya mengenang sekali di hati saya. Ada saya punya guru, itu sudah tidak bisa jalan Pak, tidak bisa, masih digotong ngaji. Makanya itu ada di dalam ilmu hikam itu. Kaifa yarhal, bagaimana kamu bisa pergi wa mukabbalun bisahwati, kamu masih diikat oleh syahwat dunia. Irhal itu pergi cepat ke tempat ibadah, dibelenggu oleh rantai itu, ya nggak bisa. Itu di dalam hikamnya. Wa kaifa yarhal, bagaimana bisa kepada hati manusia wa huwa mukabbalun bisahwati, hati manusia masih diikat oleh keinginan-keinginan dunia, harus dilepaskan dulu. Bapak punya anjing sekarang, dididik. Tapi begitu ayah garong dirantai, nggak bisa lompat anjing itu. Harus dilepas, ya gitu. Lepaskan syahwat-syahwat itu supaya kita ingat bahwa dua nikmat ini, satu sehat, dua kesempatan. Harus digunakan oleh kita dengan cara yang baik. Berikutnya, ini yang kedua. Yang kedua itu Rasul sampaikan kepada para sahabat, ya saya lihat di dalam Imam Ahmad bin Hanbal juz kedua, halaman 422. Hadisnya begini. Ya ibna Adam, hamatukal hil wal ibil. Wahai manusia, aku sudah pikul engkau dengan kendaraan yang aku siapkan, baik khail, kuda atau ibil, bigol, dan mungkin sekarang berbagai kendaraan jenisnya juga macam-macam. Bagaimana tidak nikmat? Wazau wajatukal nisa, aku pasangkan kamu dengan perempuan. Tidak ada laki-laki yang normal kecuali senang pada perempuan. Tidak ada yang perempuan yang normal. Ada lagi hadis yang panjang, ini Jarir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika itu Rasulullah keluar rumah, ya. Ketika datang ke masjid ada Abu Bakar dan Sayyidina Utsman. Ya, baik nama Abu Bakar wa Umar jalisan. Ketika Abu Bakar dan Umar sedang duduk di setempat, datangnya Rasulullah SAW. Maka Rasul bersabda, ma ajlasukuma, kenapa kamu ada di sini? Kamu duduk di sini. Kemudian sahabat Abu Bakar menjawab, waladzi ba'atsuka bil haq, demi Allah zat yang telah mengutus engkau ya Rasul, ma akhrajna min buyutina ilal ju, tidak ada yang bisa mengeluarkan kami ini kecuali kami sebabnya lapar. Kasarnya di rumah gak ada makanan. Qala, Rasul menjawab, waladzi ba'atsani bil haq ma akhrajani ghairuh, demi zat Allah yang telah mengutus aku juga keluar rumah tidak beda dengan kamu. Nah, abang tidak beda, hanya sama-sama lapar gitu kan. Kemudian berkilah Rasulullah mengajak Abu Bakar Umar untuk menemui salah seorang sahabat yang baik. Tidak disebut di sini siapa namanya, tetapi begitu Rasulullah pergi dengan Abu Bakar dan Utsman masuk rumah bertemu dengan seorang perempuan. Fastaqbalahul mar'ah, lalu perempuan itu mendatanginya, kemudian ngobrol dialog dengan Rasul. Rasul bertanya, faqala dan Nabi SAW, Rasul bertanya, aina Fulan bin Fulan, kemana ini si anu nih? Kami mau ke rumah ini, gak ada, kemana? Qalat, kata si perempuan itu, zahaba, dia pergi, yasta'indu lamaan, dia sedang mengambil air untuk kami di sini. Faja sahibukum yahmilu kurbatahu, kemudian datanglah yang ditanya itu membawa air segeriba. Geriba itu gini Pak, kulit kambing yang sudah disamak lalu kemudian diisi air, dipikulah sama orang itu, disandarkan, digantung di atas pohon kurma. Faja'ahum bi'atakin, tiba-tiba
si yang tadi datang itu membawa adak. Adak itu kira-kira secenggar setandan kurma. Setandan kurma. Ini sedikit Pak ya. Ada saya baca, ini mungkin salah tulis. Rasul ketika datang ditanya kenapa bisa begitu, katanya bawa setan dan kurma. Padahal bukan bawa setan dan kurma, bawa setan dan kurma. Maaf ya, ini maaf ya. Kan nulisnya sama, setan dan kurma, padahal bacanya setan dan kurma. Ini saya ngomong Pak ya. Ini mungkin orang ngetiknya salah ketik, gimana? Saya cukup kaget. Padahal bukan setan dan kurma, itu dia bawa setan dan kurma. Bahasa Arabnya bi'adakin. Kemudian Nabi bertanya, kenapa kamu tidak memilih saja kami berikan yang sudah pilih kamu, lebih enak. Kalau kata si sahabat itu, saya bangga kedatangan Rasulullah, karena itu saya tidak memilihnya. Silahkan engkau bertiga memilihnya. Aku ini bangga sekali kedatangan engkau. Kemudian Rasul melihat orang itu bawa pisau juga. Sampai Rasulullah ya karena senang memerah sapi. Tapi kamu silahkan untuk melakukan apa yang kamu bawa itu. Artinya ternyata sahabat itu cerdas Pak. Selain bawa air, bawa kurma juga mencit kambing. Nah, itu tamu Pak tuh Pak, gitu kuluna. Lalu ketika sudah dimakan, disantap oleh Abu Bakar, Umar dan Rasulullah sampaikan begini. Pakau Nabi SAW, Rasul bersabda, latas alun an hada yaumal qiyamah, wahai Umar, wahai Abu Bakar, kita ini bakal ditanya oleh Allah tentang ini. Apa maksudnya? Ahrajakum min buyutikum alju. Kita keluar, kamu keluar itu dari rumah keadaan lapar. Saya juga sama. Falam tarji'u hatta asobtum hada. Kita sebelum kembali dapat bagian rizki ini. Selain dapat air, dapat kurma, juga dapat makan. Fahada minan naim. Ini ada naim, bakal ditanya. Maksudnya hadis ini harus jadikan pelajaran oleh kita, bahwa kita harus betul-betul memaknai makna yang sesungguhnya dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena kalau kita tidak bicara masalah nikmat dimanfaatkan, ini berbahaya. Karena itu kita wajib kaya, supaya memberikan yang banyak kepada orang yang membutuhkan. Tidak dirang Pak. Setelah ini ada hadis Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah datang kepada sahabat, lalu Rasulullah seperti mukanya kena basah air, artinya gini kan, berwudu atau mungkin minum lalu basah airnya. Ini zaman Rasul Pak. Lalu ditanya oleh para sahabat, narokata ibn nafsi ya Rasulullah, kami senang sekali melihat engkau ya Rasulullah, wajahmu berceria. Cek Rasul aja, iya saya juga senang sekali nih keadaan hidup ini. Nah, kemudian tiba-tiba orang di sebelah sana itu hal dan nasu fidzikil gina. Rasul menjelaskan tadi kondisi yang sangat terpepet dengan sahabat, tapi sekelompok menjelaskan orang-orang kaya. Siapa punya ini, punya ini, punya ini, punya ini gitu. Maka kemudian Rasul bersabda, la sabda biya liman taqa. Wahai sahabat, jangan digubris orang yang tadi menjelaskan orang kaya kalau kekayaannya itu pada kekayaannya itu bertakwa. Orang benghana bager, gak apa-apa. Wasiha liman taqa. Orang sehat bertakwa tidak apa-apa. So, itu khairun, itu lebih baik daripada thaibun nafsi, hanya sekadar seperti saya. Ala keadaan yang mendapat rezeki, lebih baik jadi orang kaya yang baik atau punya sehat digunakan daripada kita seperti hidup sekarang ini. Tidak apa-apa kaya juga, asal baik sama orang. Tidak apa-apa jadi pejabat, asal adil. Tidak apa-apa jadi kiai, asal mengajar. Tidak apa-apa bapak jadi orang ya, yang miliuner lah, kalau memang baik. Saya kira tidak dilarang kaya itu menurut hadis ini. Jadi Rasul bersabda, orang kaya yang bertakwa itu lebih baik daripada hanya thaibun nafsi. Ini saya kira hadis yang perlu diartikan oleh kita semua. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini ada manfaatnya. Ya, kesimpulannya bahwa kita jangan disibukkan terlalu oleh dunia yang memang membelit kita, mengitari kita setiap saat. Tetapi kita harus ingat bahwa dunia ini sebagai jalan untuk kita kembali ke akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Nikmat sedikit apapun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan panjang umur kita bisa ibadah kepada Allah.
wa husnul khotimah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.